Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar adik-adik semuanya di rumah? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pembelajaran 4. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya adik-adik semuanya, sebagaimana materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, dari mulai pakaian adat, kemudian makanan, kemudian permainan tradisional, dan pada pembelajaran keempat ini kita akan sama-sama mempelajari tarian daerah atau tarian tradisional yang ada di Nusantara. Salah satu tarian yang ada di Nusantara yang kita kenal dan kita akan pelajari pada pertemuan saat ini adalah tari saman. Tari saman. Apa sih tari saman dan berasal dari mana tari saman? Yuk kita buka bukunya halaman 28. Tari saman adalah sebuah tarian dari suku Gayo. Ya, suku Gayo yang ada di daerah Nangro, Aceh, Darussalam, atau kita kenal dengan Aceh. Di sana ada tarian namanya tari saman, yang di saat dimana tarian saman itu mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebagaimana yang disampaikan di dalam buku bahwasanya tari saman juga adalah tarian yang memiliki khas. Apa itu khasnya? Tarian tanpa musik, anak-anak. Tarian tanpa musik. Lalu pakai apa musiknya? Dan ternyata musik dari tari saman itu berasal dari suara penari, dan tepukan tangan. Ya. Pernah lihat tidak tari saman? Kalau belum, mari kita saksikan cuplikan bagian dari tarian saman. Ya, ternyata tari saman adalah tarian yang masuk dalam daftar representatif budaya tak benda warisan dunia. Subhanallah, ya, bagian dari daftar representatif budaya tak benda warisan dunia yang diakui oleh siapa? UNESCO. Tidak tanggung-tanggung, UNESCO mengakui tarian saman adalah tarian tak benda warisan dunia. UNESCO adalah lembaga pendidikan dan keilmuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik adik-adik semua, lalu dengan keberagaman yang ada, tentu kita harus mengetahui sejarah, ya, sejarah yang ada di Nusantara. Yuk kita buka halaman 29 mengenai sejarah nenek moyang. Para ahli sejarah, ya, bahwasanya nenek moyang Nusantara orang-orang Indonesia, ya, dalam buku tersebut dijelaskan berasal dari daerah Yunan namanya. Daerah Yunan itu daerah dari Tiongkok Selatan, ya, Tiongkok Selatan. Dan mereka datang dua gelombang. Yang pertama, gelombang pertama yang disebut dengan Pruto Melayu, yang kedua dengan Dutro Melayu. Lalu apa sih yang disebut dengan suku bangsa? Yang disebut dengan suku itu apa sih?
Ya. Suku adalah suatu kelompok manusia yang dapat dibedakan dari kelompok yang lain berdasarkan kebudayaannya. Jadi masing-masing suku memiliki kebudayaannya yang berbeda, tidak sama, dan suku ya dapat dibedakan dari kebudayaan masing-masing. Ya. Ketika misalnya ada perbedaan kebudayaan di antara mereka, maka sudah dipastikan mereka berbeda suku. Ya. Kecuali memang kebudayaannya sama, maka pasti dia satu suku. Lalu yang ada di Indonesia secara garis besar itu ada 3 suku. Yang pertama adalah suku bangsa Negrito. Ini adalah suku bangsa penduduk yang paling awal, yang disebut dengan suku bangsa Negrito. Kemudian suku yang kedua suku bangsa Wedoid, dan yang ketiga adalah suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu juga dibagi menjadi 2. Ada suku bangsa Melayu, ada golongan Melayu tua, ada golongan Melayu muda. Golongan Melayu tua diantaranya ialah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Kemudian yang kedua suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah suku Batak yang ada di Toba, Danau Toba. Kemudian kelompok Melayu muda itu diantaranya adalah Jawa, ya. Suku Jawa yang berada di Pulau Jawa, kemudian suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat, dan suku Bali yang berada di Pulau Bali. Lalu apa yang menyebabkan mereka menjadi berbeda-beda suku? Yang pertama adalah perbedaan ras asal. Yang kedua, perbedaan lingkungan. Yang ketiga, latar belakang sejarah, ya. Yang keempat, perbedaan agama dan kepercayaan, ya. Dari penyebab-penyebab itulah maka suku-suku itu menjadi banyak, ya. Seperti misalnya kalau di Bali, di sana agamanya atau kepercayaannya mereka menganut agama Hindu. Tapi kalau di daerah Minang, ya, di daerah Melayu itu mayoritas adalah agama Islam. Lalu sikap kita di dalam menyikapi perbedaan suku itu apa? Yang pertama, kita harus menerima suku bangsa dalam pergaulan sehari-hari. Kita tidak boleh membeda-bedakan semua sama, mau dia suku Jawa dan Batak lah, Ambon dan lain sebagainya, itu semua sama. Kemudian yang kedua, sikap kita di dalam perbedaan suku adalah tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh menghina suku satu dengan suku yang lain, tidak boleh merasa diri paling kuat sukunya, ya. Karena dengan mengejek, menghina, merasa paling kuat, maka akan menyebabkan perpecahan. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.